Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang kemarin, yaitu mengenai tujuan dari teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut saja untuk pembahasan yang sekarang, yaitu mengenai ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Untuk ciri yang pertama yaitu menginformasikan mengenai suatu objek, baik itu berupa benda, peristiwa ataupun kejadian, ataupun mengenai sesuatu hal ya, berdasarkan hasil dari suatu penelitian ataupun pengamatan. Nah, contohnya misalkan kita itu akan mengamati ataupun meneliti mengenai obat ataupun vaksin dari virus corona. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu dijelaskan secara jelas dan rinci ya, berdasarkan fakta yang sebenarnya. Misalkan kita itu akan mengamati ataupun meneliti mengenai antivirus atau obat dari virus corona. Jadi dijelaskan itu secara jelas dan rinci berdasarkan fakta ataupun berdasarkan fakta yang sebenarnya, seperti itu. Ataupun hasil yang sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu berfokus pada satu objek saja ya, yang diceritakan atau diinformasikannya. Misalkan kita itu akan membahas mengenai ataupun meneliti mengenai ataupun mengamati mengenai antivirus corona. Nah, jadi satu pokok pembahasan saja, satu hal saja, jadi seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu menggunakan bahasa baku baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Misalkan dari penggunaan huruf besar, huruf kecil, penggunaan tanda baca, dari mulai titik, koma, tanda seru, dan sebagainya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu yang kelima adalah adanya data ataupun fakta ya, dari hasil suatu penelitian ataupun pengamatan. Misalkan kita itu akan meneliti ataupun mengamati mengenai antivirus ataupun obat dari virus corona. Jadi ada datanya, ada faktanya, ada hasilnya. Misalkan dari suatu pengamatan ataupun suatu penelitian, jadi seperti itu. Nah, untuk yang keenam itu adanya penemuan baru dari suatu, biasanya ada penemuan baru dari suatu penelitian ataupun pengamatan. Misalkan contohnya seperti ini, kita itu akan mengamati ataupun meneliti mengenai antivirus corona. Dikarenakan antivirus yang pertama itu misalkan kurang mujarab, maka kita akan lakukan suatu penelitian ataupun pengamatan. Nah, biasanya terjadi suatu penemuan baru yang lebih efektif, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah yang ketujuh, yaitu adanya perbandingan ataupun persentase persentase data ya, ataupun perbandingan data. Bisa juga dimasukkan, biasanya dimasukkan suatu grafik ya pada teks hasil laporan observasi hasil dari suatu penelitian ataupun pengamatan. Jadi seperti itu. Misalkan contohnya seperti ini, kita itu akan membandingkan antivirus A dengan antivirus B untuk misalkan virus corona. Jadi ada perbandingannya, ada data perbandingannya, mana yang lebih baik, biasanya itu yang diambil, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk memotivasi saya ataupun mendukung saya untuk membuat konten-konten pembelajaran lainnya, khususnya pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran kelas 7 SMP, yaitu bahasa Indonesia ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kelas 7 selanjutnya, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi di bawah ya, seperti itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.